Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa minta Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman Engkau. Urapi hamba Engkau dan pakailah hamba Engkau, supaya firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggul di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam perbuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Saudara sekalian, ayat ini seru banget. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa kehidupan Moab ini tenang, aman, tidak ada masalah. Saudara sekalian, ada satu cerita. Orang Jepang itu kalau makan, ya, dia tidak akan campur nasinya dengan sayur. Tetapi kalau orang Korea makan, sayur sama nasi disamain. Kenapa? Mereka mencerita, berapa ribu tahun yang lalu, mereka itu perang, bahwa Jepang itu menjajah Korea, menjaga Asia. Dan orang Asia tidak ada waktu untuk makan nasi dan sayur dipisahkan. Sekalian, biar rasanya lebih enak. Saudara sekalian, kita juga sama di dalam kehidupan kita, kepercayaan kita. Tuhan akan mengizinkan kita makan nasi yang kemungkinan tidak ada rasanya, dan juga loak yang ada rasanya. Dengan kata lain, kadang-kadang kehidupan kekristenan kita ini ada up and down. Ada apa? Ada kayak angin typhoon datang, ada masalah datang. Buat apa? Karena Tuhan mau kita sadar. Jangan kita hidup seperti Moab, terlalu enak dalam kerohanian kita. Kalau kita ini hidup terlalu enak, apa yang terjadi? Iman kita akan lemah. Iman kita akan hilang. Karena kita tidak ada kekhawatiran. Makan apa, semuanya ada. Kaya raya. Ya, orang kaya mendadak. Gitu. Di dalam kerohanian kita akan jatuh. Karena kalau kita tidak pernah mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, kita tidak mempunyai belas kasihan atas orang lain. Kita malas untuk berdoa. Kita malas untuk baca Alkitab. Kita malas untuk ikut pelayanan. Di Lukas 21 ayat 34 mengatakan bahwa kita harus apa? Hati-hati. Ya, Lukas 21 ayat 34. Apa yang terjadi? Karena Tuhan tidak mau kita hidupnya sembarangan. Tuhan mau kita sadar bahwa kita butuh Dia. Kita mau jaga. Ya, kita mau benar-benar mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita merasakan Tuhan, aku gak butuh Engkau Tuhan. Aku udah cukup kok Tuhan. Ngapain? Cengeng. Jangan. Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dan semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan, kita hidup di dalam keenakan dan kita lupa Tuhan. Kadangkala di dalam kesenangan kita itu Tuhan mengizinkan batu kerikil yang hampir kita jatuh. Saudara, kita butuh Tuhan.
kita harus mau dekat dengan Dia dan serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan menuntun kita, membimbing kita, dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, jikalau kami terlalu enak hidup dalam kehidupan jasmani kami, ingatkanlah kami Tuhan, supaya kami juga bisa lebih cinta Engkau, melayani Engkau, dan mempunyai belas kasihan terhadap jiwa dan cinta firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.